Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Saat ini kita masih ada di bab mengenai black box testing bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai dasar dari black box testing dan kapan black box testing itu harus dilakukan. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan berbagai pendekatan pada saat melakukan black box testing. Yang pertama adalah manual UI testing. Jadi tester itu betul-betul bertindak seperti pengguna, seperti user, dan melakukan cek dan verifikasi yang sudah diinputkan, user data, dan pesan error yang muncul. Ya, karena materi ini untuk teman-teman yang ada di program studi sistem informasi khususnya, ya maka penekanannya memang di sistem informasi ya. Misalnya kalau di sistem informasi kita mengenal konsep garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah, ya yang keluar sampah. Kalau yang masuk benar, yang keluar ya benar. Jika kita mengentrikan inventory dengan benar, harganya benar, stoknya benar, satuannya benar, maka pada saat transaksi ya benar. Seharusnya begitu. Kemudian automated UI testing. Seperti yang saya sebut sebelumnya, bisa menggunakan tool. User interaction with the system is recorded to find error and glitches. Ya, biasanya kalau yang berbasis web ya, biasanya ada stress testing. Jadi simulasi di entry berkali-kali begitu, kira-kira jadinya seperti apa? Di entry dengan data yang sama, melakukan transaksi berulang-ulang dengan repetisi yang sangat masif gitu, dengan pengulangan yang sangat besar. Misalnya mengulang langsung serentak, katakan 10 transaksi, satu transaksi 100 item misalnya begitu. Untuk melihat error atau glitch itu seperti kalau kita di video itu seperti bergetar atau ada semacam gangguan sedikit begitu misalnya. Atau documentation testing, tester purely check the input and output of the software, atau hanya pokoknya di input, dicek outputnya, oh betul keluarnya begini, saya input ini keluarnya begini ya. Tetapi apakah sesederhana itu? Jawabannya tidak. Ya kalau hanya point of sales, bagaimana kalau itu sistem informasi akuntansi yang di dalamnya ada jurnal, adjustment, pembayaran pajak, entry nota, payroll, yang pada saat keluar laporannya, loh kok lain begitu, kok nggak ada balance-nya misalnya gitu ya. Itu various approach. Nah, ada beberapa teknik di dalam melakukan black box testing ya. Saya tidak akan membahas semuanya, hanya membahas sebagian. Kenapa saya membahas bagian? Memang karena referensinya tidak semuanya ada, khususnya yang sudah menjadi jurnal. Ya, itu menandakan kalau kita telusuri, khususnya dengan beberapa perangkat penelusuran jurnal, itu memang tidak diketemukan begitu ya. Sehingga ada kemungkinan memang itu belum dibuktikan secara ilmiah, atau memang belum ada yang meneliti ya, atau memang landasan teorinya masih sangat minim ya. Yang saya bahas yang sudah ada, dan yang sudah ada ini pun kalau kita telusuri di referensi itu masih ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain ya, dan saya mencoba merangkum. Yang pertama, boundary value analysis, atau biasanya disingkat BVA.
Widely used black box testing yang biasanya ini paling banyak digunakan, sama nanti dengan equivalence testing. Boundary value analysis test the software with the test case with extreme value. Ya, kalau kita lacak di jurnal, di referensi, maka biasanya BVA ini melakukan testing dengan cara-cara yang ekstrim. Misalnya yang di sebelumnya gitu saya sebut entry harga barang 1 miliar, entry jumlah barang 500.000 item, ya, entry harga barang minus sekian, jadi ekstrim. Ya, masih bisa menangani atau tidak? Ya seharusnya kalau di dalam apa ya, di dalam testing yang benar itu kita tidak ada masalah sih sebenarnya, ya. Tidak ada masalahnya kalau analisisnya benar. Kalau database-nya, tabel-tabelnya, field-nya sudah benar, ya. Kalau verifikasinya di dalam textbox atau combo box atau segala macam sudah benar, ini harusnya tidak ada error, seharusnya ya. Tetapi faktanya kan sering kelewatan, ya karena programmer juga manusia begitu, ya. BVA is used to identify the flow of error that arise due to the limit of input data. Seperti yang saya sebut sebelumnya juga, misalnya nama di entry, apa ya, di entry apa, spasi sebanyak 200 spasi misalnya. Spasi itu kan juga karakter, Pak. Iya, tapi kalau di entry 200 spasi bisa nggak begitu? Ya, bagaimana kalau di dalam nama itu ada apa ya, ada huruf-huruf yang berbeda. Kalau huruf Eropa itu ada A dengan titik 2 di atas, E dengan titik 2 di atas, U dengan titik 2 di atas. Apakah bisa begitu? Apakah field-nya mampu menangani seperti itu? Itu contoh yang ekstrim. Nah, ini misalnya tadi sudah saya terangkan ya, minus 1, 1, 100, 101. Begitu, itu contoh BVA. Itu ya. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, misalnya untuk input box. Ini contoh sederhana saja. Accepting number between 1 and 1000, 1 sampai 1000. Ya, tes yang benar gitu ya. Untuk Anda yang mengikuti kelas saya di program studi sistem informasi, ini yang Anda lakukan untuk kuis besar sampai dengan UAS ya. Contoh seperti ini. Jadi kita ya mengikuti boundary-nya, mengikuti batasannya. Kalau memang dibatasi 1 sampai 1000 ya ayo kita coba. Benar kan ya? Kemudian tes dengan ekstrim, extreme edges. Kalau dia 1 sampai 1000, maka kita entry 0. 0 kan harusnya nggak boleh. Nah, siapa tahu bisa begitu. Ya bisa ternyata karena dia integer. Ya, bisa masih menerima 0. Wah, salah, anomali berarti. Misalnya, test data with value just above the extreme edges. Misalnya, sampai 1001. Loh, kok 1001? Kan sampai 1000. Loh iya, digitnya masih bisa ternyata. Bahkan mungkin diteruskan begitu sampai 9999. Loh, masih bisa. Nah, ini contoh. Kenapa kok masih bisa ya? Ya mungkin flaws gitu ya. Programmernya kelewatan. Meskipun kelihatannya itu sepele tapi nggak boleh. Kenapa? Karena misalnya 1000 tadi adalah maksimum quantity. Misalnya begitu di penjualan. Contoh ini. Ya nggak boleh lebih dari 1000 karena nanti ada packing, ada begini, ada begini, ada begini. Nah, itu kan hasil dari analisis awal dan functional specification. Ya, specification itu eh, contoh boundary value analysis. Jadi sekali lagi
yang boundary value analysis ini yang paling banyak, karena biasanya hanya mencari batasannya, kemudian melakukan entry dengan data atau yang ekstrim. Tadi kalau itu angka, karakter juga bisa. Ya mungkin kalau itu boolean, true or false, tidak terlalu signifikan ya kalau menggunakan BVA. Tapi kita juga tahu bahwa eh, tidak mungkin ya kalau di sistem informasi itu kemudian didominasi oleh true or false gitu kan, jarang sekali. Ya, jarang sekali. Nah, bagaimana dengan yang non sistem informasi? Yang non sistem informasi misalnya game, ya mungkin bisa. Biasanya game itu menggunakan model-model pembelian. Ya, beberapa game mungkin Anda tahu ada seperti pembelian diamond, pembelian poin, pembelian senjata, weapon gitu ya, dan lain-lainnya. Bagaimana kalau itu lebih? Ya. Dan Anda bisa juga membuktikan itu. Kalau misalnya game-game ya, apalagi kalau yang sekarang paling banyak kan mobile gaming ya. Mobile gaming itu banyak sekali di internet, ataupun yang PC juga sama, di internet yang menawarkan download cheat ya. Kalau yang suka main game pasti tahu. Atau kalau yang di mobile itu biasanya menawarkan mod, MOD ya, begitu. Jadi sudah dimanipulasi sedemikian rupa ya, dirubah beberapa angka di dalam aplikasinya sehingga pada akhirnya hero point-nya atau weapon-nya atau diamond-nya atau apapun istilahnya ya, itu bisa seperti unlimited begitu. Ya, contoh misalnya eh, salah satu game ya, saya barusan coba gitu. Saya suka game itu sebenarnya karena simple dan ya lucu saja. Kemudian ternyata setelah searching gitu, padahal saya hanya searching how to play begitu, ternyata yang keluar mod gitu ya. Jadi tiba-tiba hero point-nya bisa sampai 1 miliar. Loh kok 1 miliar? Bahkan tampilannya juga sampai nggak cukup. Ya dan nggak habis-habis. Menang terus. Ya nggak seru sih gitu. Ya. Tapi itu menunjukkan kalau itu dites menggunakan boundary value analysis gagal. Karena seharusnya nggak bisa. Soalnya apa? Dari tampilan aja sudah rusak, berantakan. Ya dan harusnya mereka juga punya boundary, punya batas bahwa ini nggak boleh sampai sekian. Ya faktanya nggak bisa karena bisa diakali begitu. Ya itu contoh kalau yang non sistem informasi. Contoh yang lain masih banyak. Ya, contoh yang lain masih banyak dan eh, itu apalagi kalau di sistem informasi ya, entry data, entry angka, entry teks ya, itu akan sangat sering ketemu kita dengan hal-hal seperti itu. Sehingga meskipun kelihatannya sepele BVA ini, tapi membutuhkan ketelitian, membutuhkan ketelatenan, dan membutuhkan kreativitas untuk menemukan anomali-anomali yang mungkin terjadi. Sekali lagi, kita kalau jadi software developer ya harus selalu mengasumsikan bahwa user, pengguna itu adalah orang yang paling bodoh. Dalam artian, mereka bisa saja keliru mengentry apapun. Ya mungkin kita akan berargumen, berdebat, masa gitu aja salah ngentry ya. Wajar dong, kita manusia. Ya, jangan berasumsi semuanya pintar Pak gitu. Pak, masa gini aja nggak tahu ya? Buktinya ya nggak tahu. Entah itu salah karena sengaja atau tidak sengaja, kita tidak bisa memvonis mereka dengan hal-hal tertentu. Itu untuk sementara di bab black box testing. Nanti kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya membahas mengenai equivalence partitioning. Masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.